kita nyanyikan lagu-lagu pujian dalam ibadah minggu pada saat ini. Apa judulnya? Bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, bukan puji-pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu menjadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita kembali lagi. Bersama malaikat di surga, haleluya, nyanyikan pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, rasakan kasihmu, mulialah namamu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Lagu berikutnya. Umar. Bikaku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan harapanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Cintamu memesanku ke tempat yang tinggi. Pujimu tapi fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
seperti sungai yang mengalir. Engkau betapa dalam kasih-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kemampuannya mengambil jiwa-jiwa orang lain, ya. COVID-19 1 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun yang lalu, bulan-bulan Februari Maret tahun 2000, mayat-mayat bergelimpangan. Itu ada evangelis, kalau nggak salah dari Spanyol ya, yang viral itu, yang nyanyi. Dia penginjil itu. Dia membawa loudspeaker di tengah jalan, ratusan orang. Ya kita lihat di di video itu, bagaimana orang bersujud, ya, bernyanyi kepada Tuhan dan betul-betul menyerahkan diri secara total. Lagunya waktu itu kita ingat, tahu nggak lagunya? Lagu yang disebutkan waktu itu, ya, kubur kosong membuktikan sebab dia hidup. Kubur kosong membuktikan sebab dia hidup, ya, sebab dia hidup. Nanti saya menyanyikan itu, nanti saudara-saudara buat hari esok, terus saya nyanyi lagi, sebab dia hidup. Nanti saudara-saudara, ku tak gentar, ya kan? Coba kita mulai. Sebab dia hidup buat hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan sebab dia hidup. Kita ulangi ya. Kubur. Ya. Sebab dia hidup buat hari esok. Sebab dia hidup.
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa, silakan. Doa pembukaan. Firman yang diberikan kepada kami, dia juga akan membantu firman apa yang memberikan kesehatan juga Bapa yang hidup keluarganya, supaya dia mampu memperhatikan dia Bapa. Dan juga saudara kami yang belum berkumpul di tempat ini Bapa, Kau yang mengerti hati dan pikirannya, supaya dia juga bisa berkumpul bersama kami di tempat ini juga mengikuti ibadah minggu ini Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami sampaikan hadirat-Mu melalui anak Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Saya tertarik dan terpanggil pada saat kita berdua tadi membuka Yesaya 43. Yesaya 43, apa dikatakan di sana? Mari kita buka bersama. Yesaya 43 ayat ke-21, satu ayat saja. Nanti kita akan baca bersama-sama. Yesaya Yeremia, di sana sebetulnya perikopnya judulnya Israel sebagai saksi Tuhan. Itu dari 43 dari ayat 8 sampai 21. Tapi kita baca ayat yang terakhir itu ayat 21. Kata kuncinya 3 ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemaksuranku. Sekali lagi dengan keras 3 ya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemaksuranku. Saudara-saudara, nanti kalau baca dari perikopnya yang berjudul Israel sebagai saksi Tuhan dari ayat 8, itu nanti dimintakan seperti lagu kita tadi. Ya, kita nyanyikan tadi, ya. Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, ya, untuk melayani Tuhan. Jadi banyak pertanyaan sama saya, kenapa kita melayani Tuhan? Bukan Dia El Sebaot? Bukankah Dia pencipta langit dan bumi? Bukankah Dia yang pemilik semua alam semesta termasuk manusia? Ngapain kita layani Dia? Gitu. Ini banyak pertanyaan tatkala saya membawa khotbah ini. Apa butuh Dia seorang pelayan? Katakanlah seorang pembantu pelayan. Kan Dia yang berkuasa. Dia El Gibor. Dia orang Israel Mesir El Gibor, dia perkasa. Dia bukan loyo, dia yang maha tinggi, El Elyon. Jadi buat apa kita diperlukan? Tuhan pernah mengatakan ini, saya lupa di mana. Akulah yang empunya kerajaan di segala tempat, dan kakiku, di bawah kakiku lah tumpuan ya kebenaran dan keadilan. Jadi di luar Dia sebetulnya tidak perlu menjaga kerajaannya. Tetapi dibutuhkan orang-orang kita ini sebetulnya tidak harus orang yang suci. Justru orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh di mata Tuhan, diambil menjadi tumpuan kakinya menyatakan kebenaran dan keadilan. Jadi orang-orang Israel dari semula pun sebetulnya bukanlah orang yang suci, orang yang nakal. Ya, orang yang nakal. Dari Dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, juga orang-orang yang nakal sebelumnya. Tetapi Dia kasihan melihat bangsa itu tertindas, dijadikan perbudakan. Dirubahlah perjanjiannya. Karena dari semula Dia sudah berjanji bahwa Aku menjadikan umatku ini
menjadi tumpuan kakiku menyatakan kebenaran dan keadilan, karena dari mereka lah pengajaran, keselamatan, dan firman Tuhan. Ya, dari mereka lah datang. Kita tahu bahwa dari mereka lah dunia ini bisa berjalan, kalau boleh saya katakan. Teknologi berasal dari mereka, pengajaran berasal daripada mereka. Ya, hasil ladang berasal dari mereka. Tidak ada menandingi sekarang ini hasil ladang daripada orang Israel, tidak ada. Yang tadinya itu tandus, yang tadinya gurun, namun sekarang anggur yang paling mewah di seluruh dunia datang dari dia. Bahkan sayur-sayuran, tomat dan segala-galanya dari Israel. Ini yang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah tidak membuktikan kebesarannya. Sekalipun bangsa itu pernah ditindas, bahkan dibuang ke Bible. Oleh karena apa? Murka Tuhan harus diberikan oleh karena bangsa itu menyembah Baal, yang melupakan Tuhan. Tetapi kembali lagi Tuhan selalu mengambil bangsa itu menjadi tumpuan kakinya untuk menyatakan kebenarannya. Maka itu kalau pertama Tuhan sudah membentuknya, sekali dibentuk untuk selama-lamanya dibentuk. Namun umat yang kukasihi akan kuhajar. Umat itu adalah kita juga. Semua manusia yang dikasihi oleh Tuhan itu harus dia hajar, tidak dimanjakan. Dan kita juga Amsal Sulaiman, Raja Sulaiman mengatakan, janganlah kiranya orang tua jauh lidi dari anaknya. Itu pernah kita bacakan. Raja Sulaiman mengatakan, maka orang tua jangan pernah lidi. Kita menghajar anak kita perlu itu, tapi jangan harap kematiannya. Itu sudah dikatakan Raja Salomo. Demikian juga Tuhan itu kepada umatnya, dia memberi pengajaran yang luar biasa. Salah satu contoh di Meriba, tatkala bangsa itu keluar dari tanah Israel, sengaja Tuhan tidak menunjukkan di situ ada mata air. Ya, di Meriba itu kalau kita baca nanti di kitab raja-raja, makanan tidak ada, air tidak ada, sampai mereka mau menghukum, merajam Musa. Hai Musa, apakah engkau akan membuat kami mati di tempat yang tidak ada airnya ini? Lebih bagus kami menjadi budak di Mesir daripada kami mati tidak minum dan ternak kami. Bersungut-sungutlah bangsa itu dan sebagainya. Tetapi ini pengajaran daripada Tuhan agar kita tetap tekun sama dia dan percaya bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah membawa kehidupan. Ya, dipanggilnya lah Musa. Sebelum dipanggilnya Musa dikatakan begini, ya Tuhan Elohim, mereka mau merajam aku karena air tidak ada di Meriba ini. Apakah yang kuperbuat agar mereka tidak merajam aku? Terus Tuhan berbicara kepada dia, bawalah tua-tua, akan kutunjukkan kepadamu. Bawalah tongkatmu. Jangan lupa, dituntun Tuhanlah dia kepada gunung batu. Dan gunung batu ini namanya pun gunung, sedangkan di bawah kaki gunung itu tidak ada air, apalagi gunung batu. Jadi sekali lagi gunung ini tidak akan mungkin ada air, karena di tanah di kaki gunung itu pun tidak ada air. Jadi secara akali tidak akan mungkin ada sumber air di situ. Tapi Tuhan mengatakan sama Musa, ambillah tongkatmu, pukullah gunung batu itu. Apa yang terjadi? Keluar air. Dan sampai sekarang ada itu. Itulah di Meriba. Inilah dikatakan, jangan engkau bersungut-sungut. Mereka melupakan Tuhan. Padahal kalau mereka ingat janji Tuhan, aku akan menuntunmu keluar dari Mesir ini kepada tanah yang kujanjikan kepadamu. Bahkan dulu perjanjiannya kepada Abraham, ya kan? Mereka kurang bertekun. Mereka tidak mau memakai komunikasi kepada Tuhan yang begitu enak melebihi komunikasi manusia. Sehingga mereka bersungut-sungut mau membunuh Musa. Tapi sekali lagi pembacaan ini terlalu lama, nanti saudara-saudara bisa baca dari ayat 8 ini. Ya, perikopnya judulnya ya. Saya ulangi perikop di sini, judulnya itu apa tadi? Israel sebagai saksi Tuhan. Jadi saudara dan saya memang bukan bangsa Israel secara lahiriah.
Tetapi firman Tuhan mengatakan kita ini orang-orang sudah dicangkokkan menjadi kelahiran daripada pohon yang pohon tunggal itu adalah Israel. Ibaratkan pohon tunggal itu adalah Israel, tapi ranting-rantingnya ini segala bangsa dicangkokkan ke pohon tunggal ini sehingga kita ini umatnya Tuhan. Ya, secara lahiriah tidak ada hubungan kita. Walaupun saya pernah dengar bahwa orang Batak ini katanya ada keturunan Yahudi. Dari adat istiadat pernah saya dengar juga orang Batak katanya keturunan Yahudi, yaitu kata orang lah itu. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Adonai Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Yesus Kristus, yang sama-sama dunia percaya bahwa Tuhan kita adalah El Echad, Maha Esa, tidak ada Tuhan lebih daripada satu. Dan dia adalah El Kai, adalah Tuhan yang hidup, Tuhannya Israel, dan Tuhan yang ditunggu oleh Israel datang kedua kalinya. Jadi iman percaya kita adalah iman percaya yang dianugerahkan melalui yaitu tanaman yang tunggal dari bangsa Israel turunlah kepada orang-orang yang percaya di dalam Dia yang menjelma di dalam manusia, yaitu namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan kepada semua bangsa-bangsa. Saudara tahu nggak orang Yunani sama orang Yahudi? Orang Yunani pada saat firman itu turun belum ada menyembah Tuhan yang satu. Mereka mempunyai Tuhan ratusan, bahkan mungkin ribuan. Itulah dulu waktu firman itu turun, mereka menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Padahal waktu itu bangsa Yahudi sudah menyembah Tuhan yang satu, yang Echad. Namun waktu mereka berhadapan dengan Dia datang ke dunia ini, mereka tidak percaya yang datang itu siapa. Ini yang disayangkan sampai sekarang ini, agama Yahudi masih belum percaya yang datang 2000 tahun yang lalu. Itulah yang ditunggu-tunggu. Dan disinilah kita diminta kepada umat yang dibentuk untuk berdoa kepada agama-agama Yahudi yang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu yang dinanti-nantikan menurut Yesaya 53. Sering saya ingatkan itu Yesaya 53 itu. Seperti Mika 5 ayat 1 yang sering kita dengar. Hai Bethlehem Efrata, engkau adalah kota yang terkecil di Judea. Tetapi daripada mula lahir raja di atas segala raja yang kerajaannya tidak bermula dan tidak berakhir. Itu sudah dibacakan oleh agama-agama Yahudi dulu, termasuk Yesaya 53 itu. Di situ sampai lambungnya pun ada dikatakan di situ. Berapa ribu tahun itu kitab Yesaya sudah ada sebelum Yesus lahir. Itu lihat biasanya. Tapi mereka tidak percaya. Yang dinantikan Mesias itu sudah ada waktu itu datang. Ini luar biasa sampai sekarang. Dan di sini firman Tuhan di dalam nubuatan, kalau kita baca nanti di dalam Wahyu, bahwa Dia akan datang setelah bangsanya genap jumlahnya kembali ke Yerusalem. Ini sekarang ini, zaman sekarang. Kita doakanlah segera itu cepat. Karena jumlah itu hanya Dia yang tahu. Dari segala pelosok dunia sekarang ini, makanya kota Yerusalem selalu dibangun, selalu berdatang. Itu sudah nubuatan Nabi. Jadi ini bukan masalah politis. Karena Israel bukan artinya adalah negara lagi. Makanya orang Indonesia pakai nama Israel. Anak saya namanya Israel. Saya nggak ada hubungan politik sama negara itu. Tetapi Israel artinya adalah umat pilihanku. Itu arti Israel. Ya. Jadi kita tidak salah mengatakan Israel bukan berarti kita bikin hubungan pribadi kepada Israel. Tidak. Itu Israel adalah umat pilihanku. Dan Yerusalem yang di situ juga berbagai agama di situ tidak salah. Orang Kristen selalu bernyanyi, oh Yerusalem, kota yang indah. Bukan berarti hanya orang Kristen yang pemilik dan itu semua bangsa, semua negara akan memiliki Yerusalem itu. Ya, dalam artian apa? Bahwa akan kembali semua umat Tuhan
untuk ke Yerusalem, karena di Gunung Sion lah, yaitu di Israel, Tuhan sudah membangun kotanya. Khotbah saya kalau nggak salah 4 kali khotbah yang lalu, dia membangun kotanya itu Gunung Sion. Ya, disitulah di Yerusalem itu akan umatnya melihat kedatangannya kedua kalinya, dan seperti dia naik ke surga, dan demikian juga dia turun. Ya, jadi tidak asing lagi istilah Yerusalem, istilah Israel bagi seluruh dunia. Bukan berarti kita mengadakan hubungan pribadi secara politik kepada negaranya. Tidak, kita tidak berbicara negara. Kita berbicara kepada pribadi yang percaya bahwa dari Yerusalemlah segala pengajaran, hikmat dan keselamatan. Bukan di Cina. Ya, orang Indonesia dulu belajarlah sampai negeri Cina. Tapi sampai ya dibilang Pak ya, sampai ke negeri Cina. Bukan berarti segala pengajaran itu dari negeri Cina. Artinya sampai ke negara manapun seluruh dunia ini kita harus belajar. Tetapi yang dikatakan Tuhan adalah pengajaran dan keselamatan hanya ada dari Israel. Jadi saya kembali dalam renungan kita ini, secara singkat saja bagaimana Yesaya ini menulis bahwa Israel sebagai saksi Tuhan. Bahkan dikatakan umat yang kubentuk bagiku tidak salah lagi. Pasti mereka memasukkan namaku, termasuk saudara-saudara dalam penjara ini, dalam tahanan ini. Ya, di mana tempat tidak terbatas. Kalau memang saudara umat pilihannya itu, saudara akan memuji dia, memasukkan dia. Amin. Amin. Tidak tempat. Tidak harus di gereja secara gedung saudara memuji Tuhan, tetapi di tempat manapun, tempat kumuh pun, bahkan di tempat pelacuran sekalipun, kalau roh Tuhan meminta saudara memuji Tuhan, dia akan memakai rohmu memuji dia, dan termasuk maksiat dan sebagainya. Karena apa? Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan itu ada di hati kita, bukan di suatu tempat yang tertentu. Jadi kemanapun kita ada, kalau memang kita sudah disucikan sama dia, pastilah dia sendiri memampukan kita untuk berbicara tentang dia, untuk bersaksi melayani dia. Itulah makanya nyanyi kita tadi, waktu ini adalah waktu untuk melayani Tuhan. Ya, tidak terbatas. Jangan kira dia datang, sering saya katakan dalam khotbah saya, dia tidak datang kepada orang kudus, orang suci, tapi justru datang kepada orang-orang berdosa, yaitu kepada saudara dan saya, untuk dirubahnya menjadi metamorfosa. Saudara ingat waktu pelajaran metamorfosa? Ya, dari kepompong. Ya, sebelum kepompong ada lagi telur. Telur menjadi kepompong, dari kepompong. Iya. Terus? Dan kupu-kupu, setidak-tidaknya kita ingat 4 tahapan itu. Kupu-kupu itu bertelur di daun pisang. Ya. Terus telur ini katakanlah pecah dan dia membalut dirinya sendiri. Daun pisang itu diputar-putarnya jadi ulat dia. Setelah jadi ulat, gitu ya, barulah dia kupu-kupu. Luar biasa prosesnya. Kalau kita renungkan ini, perhatikan khotbah ini penting. Enggak semua orang merenungkan ini. Ya, kita puji Tuhan kalau kita bisa ambil hikmat dari metamorfosa ini. 4 tahapan dilalui kupu-kupu, memakan waktu yang panjang sekali. Padahal setelah dia menjadi kupu-kupu, umurnya berapa hari? 1 hari, 2 hari, Pak. Hanya 1 hari, 2 hari kata orang peneliti. Tidak panjang umur kupu-kupu. Tidak panjang. Saudara tahu umur daripada Yesus Kristus pada dia saat hidup sebagai manusia? Hanya 33 tahun menjelang 34. Tidak panjang. Tapi peristiwa sebelum dia lahir ribuan tahun. Nubuatan para nabi sudah dibaca-bacakan itu di gereja-gereja dulu. Katakanlah itu gereja. Sudah orang memberitakan ini tentang kelahirannya. Begitu lahir dia sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi.
hanya 33 tahun. Di atas umur rata-rata manusia yang sekarang ini di atas 70 tahun. Katakanlah minimal 70 tahun sekarang. Hanya setengah umur manusia. Tetapi bukan itu yang Tuhan cari. Maka itu lagu tadi nggak sembarangan. Hidup ini adalah kesempatan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Saya selalu ingatkan kepada saudara pertama Petrus 4 ayat 2 itu. Ya, pergunakanlah waktumu yang diberikan Tuhan untuk keinginan-keinginan Tuhan, bukan keinginan kedagingan. Inilah yang sulit menjadi orang Kristen. Orang Kristen harus bisa seperti sengsaranya Tuhan. Tanpa kesengsaraan, tanpa penderitaan, kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Tanpa peperangan tidak ada kemerdekaan. Inilah yang kita perangi menjadi crusader, jadi perang prajurit salib. Apa istilahnya? Crusade. Crusader itu orangnya. Crusade itu salibnya. Crusader orang yang membawa palang salib dalam perang, bukan memerangi orang, tetapi yang seperti saya katakan, kita melawan roh-roh yang ada di jagat raya ini, roh-roh jahat. Inilah yang kita lawan, yaitu nafsu-nafsu kedagingan ini yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan semua keinginan kedagingan, tetapi untuk kebutuhan rohani. Maka daripada itu setidak-tidaknya kita seimbang. Memang kita tidak bisa pungkiri, terus terang aja, sebelum tidur saya tadi malam dan begitu bangun, saya ingat pacar saya. Jujur aja saya. Bagaimana kenikmatan dulu saya pacaran. Terkadang datang itu. Terus saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Karena firman Tuhan, selalulah hidupmu kudus seperti aku kudus. Tadi malam datang itu. Tadi pagi waktu saya bangun datang. Bukan setiap hari. Saya ingat itu, bagaimana kenikmatan kedagingan ini datang itu. Itulah iblis itu. Datang itu tadi pagi. Tuhan tahu, ampuni saya Tuhan. Ini tidak usah lagi datang di benak pikiran saya. Karena ini kejijikan bagimu. Karena Tuhan mengatakan saya harus kudus karena engkau adalah kudus. Jadi saudara-saudaraku, beberapa jam setelah saya bangun, sekarang saya membawakan firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan layakkan saya berbicara tentang yang hidup, yaitu firman-Mu nanti. Karena itu kuduskan saya. Saya sudah minta ampun waktu dia datang ke dalam alam pikiran saya mentalkan itu. Jangan sampai saya dirongrong dengan ingatan-ingatan yang lama itu. Percayalah saudara, sekalipun memang dosa-dosa itu saya sudah minta ampun, terkadang datang dia membisikkan saya untuk menggagalkan pelayanan saya. Jadi saudaraku adalah orang yang dikasihinya adalah orang yang diajar. Diberikan kesempatan iblis itu menggoda. Saudara dan saya akan digoda dan digoda terus. Tapi pada saat saudara digoda dan saya digoda, ingatlah, engkau dan saya harus menyangkal dia. Dalam nama Yesus, saya tidak mau diikat dengan roh-roh yang mengganggu. Amin. Tidak panjang khotbah kita. Jadi pergunakanlah sekali lagi waktumu, karena waktu ini adalah waktu-waktu mencekam. Jadi kasih kesempatan, karena memang kalau saudara adalah umat yang dibentuk, masmurkanlah namanya di dalam kehidupanmu, walaupun saudara dalam penjara, walaupun saudara tidak bebas. Tetapi roh Tuhan bisa membebaskanmu, bisa beribadah, bisa berkomunikasi dengan dia, dan bisa bersaksi. Karena apa? Sekali lagi sering saya katakan, lewat penjara banyak hamba-hamba Tuhan. Lewat penjara banyak menjadi penginjil-penginjil memberitakan firman Tuhan. Di dalam penjara banyak orang bertobat. Ya, di luar sana sulit orang bertobat, tetapi dalam penjara orang bisa dimenangkan oleh Tuhan gara-gara dia mau bertobat. Terima kasih kepada Tuhan. Firman-Nya sudah disampaikan kepada kita. Kita undanglah dia untuk setiap saat boleh memimpin hidup kita hari lepas hari. Kita bernyanyi. Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh
Terus. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa di sorga, Elohinu, Tuhan kami pencipta langit dan bumi, El Sebaot, yang sudah memelihara kami, karena Tuhan memang memandang segala ciptaan-Mu baik di hadapan-Mu. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai memenuhi segala yang kami perlu di dunia ini. Dan Tuhan menyediakan itu sehingga kami dan bangsa Israel menyebut Engkau El Jireh, Elohim Jireh, yang sungguh-sungguh merasakan kami semuanya kebaikan dan kesetiaan-Mu. Sekalipun manusia dan kami tidak setia dengan perkataan-Mu, dengan janji-Mu dan perjanjian kami, dan Tuhan selalu kami ingkari. Tetapi Engkau Tuhan sejauh timur dari langit, Engkau selalu menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Sekalipun kami selalu berontak kepadamu, kami menuruti kedagingan yang ada pada kami. Saat ini Tuhan, kami percaya jika Engkau Tuhan membantu kami untuk dalam pertobatan. Setelah kami percaya bahwa Engkau Maha Kasih, justru Engkau datang kepada kami orang-orang berdosa. Karena Engkau tidak datang kepada orang-orang suci, tetapi Tuhan Engkau akan memberkati dan menyertai orang-orang yang suci. Karena orang-orang suci lah yang bisa melihat kerajaan-Mu. Karena orang-orang suci lah yang bisa melihat kuasa-Mu, dan orang-orang suci lah yang bisa melihat wajah-Mu. Karena ini sudah dikatakan Yesus Tuhan kami sebelum Dia naik ke sorga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang bisa melihat wajah Tuhan dan melihat kuasa Tuhan. Karena itu Tuhan sucikan dan selalu Tuhan perbarui kami, hidup kami, sehingga kami meninggalkan kedagingan kami. Kami mau Tuhan Roh-Mu yang berkuasa saat ini, yang Engkau anugerahkan ini, yang bertambah-tambah dan bertambah-tambah, sehingga iman dan percaya kami juga semakin bertambah. Pengharapan kami pun semakin besar, yaitu untuk hidup selama-lamanya di Firdaus, di Samayim dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ibadah kami yang sudah berlangsung atas pimpinan Roh Kudus. Sempurnakan dan sucikanlah dalam segala kekurangannya Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan beribadah secara sempurna di hadapan-Mu. Kami tidak mampu berdoa dan merenungkan sabda-Mu secara sempurna di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, ibadah kami yang tidak sempurna ini, jika Engkau sempurnakan, akan membawa berkat bagi kami. Tuhan, berkat ini kiranya juga berlangsung kepada saudara-saudara kami yang tidak ikut dalam ibadah ini. Biarlah semua dalam tahanan ini semuanya Engkau lawat, tak seorang pun Tuhan tidak lawat. Jika mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah Tuhan, karena Engkau adalah Elohim Ropeka, yang maha penyembuh, melebihi orang-orang yang menyembuhkan di dunia ini, melebihi obat-obat yang ada. Karena itu berlangsunglah kiranya penyembuhan kepada mereka yang sakit, kepada orang tertawan oleh Tuhan, bimbang dan ragu dan cemas, bahkan yang putus asa Tuhan. Kuatkanlah mereka seperti gunung batu yang teguh, dan kepalanya yang tertunduk Tuhan tegakkanlah. Menara yang mau roboh Tuhan tegakkanlah, karena Engkau adalah Elohim Sali, gunung batu kami, pertahanan kami, gunung keselamatan kami. Karena itu Tuhan, berlangsunglah kiranya kepada kami semuanya di sini yang terlibat masalah hukum.
Dan kiranya juga berkat yang sama turun kepada saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, siapapun yang Tuhan, yang saat ini yang jauh daripada kami. Berkati dan sertai mereka sendiri. Secara khusus juga kami berdoa dengan Panca Putra Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dia sebagai pimpinan Kapoldasu di sini, biar sampai kepada jajaran yang terendah sekalipun, biarlah hikmat-Mu menyertai dalam kepengurusan dan kepemimpinan mereka untuk menjalankan kepolisian di tengah-tengah umatnya di sini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua ibadah di seluruh dunia, bahkan khususnya di Indonesia ini menjadi ibadah yang harum kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau rindu untuk menerima berkat daripadamu, berkat yang turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama yang turun kepada semua bangsa Israel, dan berkat yang turun kepada semua yang percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkat ini Tuhan yang sama akan kami terima saat ini juga. Sebelumnya Tuhan berkat ini tercurah, biarlah Tuhan bersama-sama dengan roh-Mu, roh kami akan memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga, El Sebaot pencipta langit dan bumi, memberkati dan menyertai engkau saat ini. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus itu saat ini juga, dan memberikan kasih karunia. Bahkan dihadapkanlah wajahnya yang mulia itu kepadamu saat ini, dan kepada orang-orang yang engkau doakan, yang mengasihi engkau, bahkan lawan-lawanmu dan siapapun Tuhan. Biarlah berlangsung segala berkat yang turun kepada bangsa Israel, berlangsung juga kepada kita saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom.